Tuhan yang diberkati, mari kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, kami beribadah secara online, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, yang memandu kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami memohon bimbingan Roh Kudus supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menyentuh hidup kami, memberkati kami, dan kami dapat terus menerjemahkan kasih setia Tuhan dalam hidup beriman setiap hari. Dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, umat Tuhan, jemaat GPB Kelapa Gading. Hari ini kita bertemu di dalam ibadah Jumat Agung. Kita bersyukur karena Tuhan tetap dan terus memelihara kita semua. Dan saya berharap saudara-saudara di tengah pandemi COVID ini dan di mana semua orang diminta untuk tetap di rumah, saudara semua berada dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa bersyukur dengan apa yang kita alami sampai hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan tadi secara bersama-sama memberikan kepada kita beberapa pemahaman yang penting bagi kita. Bagaimana cara seorang Kristen menyikapi situasi seperti sekarang? Situasi yang tidak mudah, situasi yang cukup sulit, situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, dan situasi yang cukup membingungkan bagi orang kebanyakan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing yang sekarang sudah berkembang menjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan sebagai gereja kita terlibat untuk mendukung upaya itu untuk mencegah penyebaran virus ini. Mungkin orang sudah bosan di rumah. Mungkin orang sudah bosan dengan situasi seperti ini. Dan orang bertanya, mungkin Anda juga bertanya, dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan ada di mana? Jika pertanyaan itu muncul, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara bahwa ada dua sikap yang kadang-kadang menjadi pilihan bagi kita. Sikap yang pertama yang diwakili oleh Marta dan Maria. Apa yang dikatakan oleh Marta dan Maria? Mereka katakan kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria berkata, seperti yang juga dikatakan oleh Marta. Atau mungkin saudara juga ada dalam pertanyaan seperti Thomas, yang disebut juga Didimus. Dia katakan, mari kita pergi ke sana dan mati bersama-sama dengan dia. Kenapa Thomas mengatakan ini? Karena waktu itu Yesus dalam perjalanan bersama para murid, mereka sempat diprotes, sempat dilempar. Dan Thomas tahu betul kalau mereka kembali lagi ke sana dan mereka akan dikejar oleh orang banyak. Tapi Yesus katakan masih ada siang, masih ada malam. Ada siang, waktunya untuk kita bekerja. Yesus katakan kepada Maria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia sudah mati tetapi dia akan memperoleh kemuliaan Allah. Saudaraku yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus, bacaan kita Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 ini juga mau menggambarkan situasi yang Yesus rasakan sebagai seorang manusia. Situasi yang tidak mudah waktu itu. Kayu salib dalam 7 perkataannya.
Dan di Taman Getsemani dia katakan, "Ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi." Saudaraku, mungkin dalam situasi seperti ini kita bisa berkata seperti Yesus. Kata-kata yang penuh kuasa, yang penuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kita bisa katakan seperti Yesus, "Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Kata-kata itu menjadi doa saudara dan saya. Menjadi doa kita. Untuk terus berpengharapan di dalam hidup ini. Bahwa Allah terus berkarya. Berkarya dalam diri anaknya yang tunggal. Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari skenario cerita Lukas ini kita mendapatkan di sana momen-momen yang sangat penting dan menggentarkan hati kita, bahkan menggentarkan sejarah kehidupan orang percaya. Yesus akhirnya disalibkan dan dia mati di bukit Golgota. Pada saat dia disalibkan, mereka memberi anggur asam ke dalam mulutnya. Kepala pasukan dan semua orang bersukaria menyaksikan akan kematian Yesus. Murid-murid perempuan dan murid-murid Yesus, orang yang terdekat dan Yesus mengambil posisi yang agak jauh. Alkitab berkata kepada kita seperti itu. Tapi momentum kemuliaan Allah itu muncul pada waktu yang sangat tepat. Ketika Yesus mengatakan, "Sudah genap. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Tabir langit itu terbelah. Dan kepala pasukan yang ada yang ikut menyalibkan Yesus pada saat itu berkata, "Sungguh dia adalah orang benar." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kepala pasukan gemetar dan dia mengatakan sungguh orang ini adalah orang yang benar. Dan dalam bacaan kita Lukas 23 ayat 44 sampai 49 mengatakan orang lain yang tadinya datang untuk melihat, menyaksikan tentang kematian Yesus di tiang kayu salib pulang dan dengan penuh kecewa mereka memukul-mukul diri mereka. Karena mereka kemudian akhirnya sadar bahwa sungguh Yesus adalah orang benar. Yang sudah salah mereka persepsikan dan akhirnya mereka mengikhlaskan atau akhirnya mereka menyerahkan dia untuk disalibkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks seperti itu dan kita memasuki situasi seperti sekarang ini, apa yang bisa kita pelajari dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49? Hal yang pertama yang mesti kita sadari adalah di tengah situasi sesulit apapun, jangan pernah memukul mundur iman saudara dari hadapan. Jangan pernah memukul mundur iman kita di hadapan Allah. Situasi sesulit apapun harusnya membuat kita semakin tumbuh di dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah tersalib dan menebus dosa-dosa kita. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita tidak ada di dalam kumpulan orang-orang yang nantinya menyesal.
Yesus katakan ketika Lazarus dan Maria dan Marta mencari-cari Yesus untuk datang, dan mungkin kalau kedatangan Yesus tepat pada waktunya, maka Lazarus akan sembuh. Dia katakan dia menunda kedatangannya, dan dia akhirnya datang pada saat itu, dan dia katakan kepada murid-muridnya untuk membuka pintu kubur. Mereka katakan kepada Yesus bahwa sudah 4 hari guru Lazarus dimakamkan. Bisa saja jenazahnya sudah berbau. Dan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Yesus katakan kepada mereka, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah nyata. Dan ketika tabir bait Allah itu terbuka, kepala pasukan memuliakan Allah, dan dia katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Semua orang yang pulang menyaksikan kejadian yang dahsyat itu, kecewa dan memukul-mukul dirinya, menyesal. Oleh karena itu saudara-saudara, yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah sesulit apapun keadaan kita hari ini, kita tetap percaya. Kita tetap mengembangkan spiritualitas percaya kita kepada Tuhan. Dan kita yakini satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi sesulit apapun. Dia tahu waktu yang tepat untuk datang kepada kita. Dia tahu, dan dia sudah katakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan datang kepada kita untuk mengangkat semua persoalan yang kita hadapi. Dia akan datang dan tidak ada satupun kejadian di bawah matahari, seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, yang tidak diketahui Allah, dan dia akan datang tepat pada waktunya untuk mengangkat semua persoalan-persoalan kita. Tetapi kapan waktunya? Sebagai orang percaya kita tahu ada waktu Tuhan yang paling tepat. Tugas kita sekarang adalah terus berdoa, bersyukur, dan terus mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Tugas kita adalah jangan pernah menyerah. Tetapi marilah kita membangun solidaritas bersama sesama anak bangsa untuk lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja Tuhan di GPIB Kelapa Gading untuk mengatasi situasi ini, supaya semua orang akan melihat kemuliaan Allah yang nyata dan besar dalam hidup mereka, dan semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, hari ketika Yesus mati di kayu salib adalah hari yang gelap, kelam. Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat perih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebusan dosa bagi dunia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Saudaraku, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah kepada semua orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus di rumah. Makanlah kamu daripadanya. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus
telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, bagikanlah kepada semua orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus di rumah. Minumlah kamu daripadanya. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk pengampunan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kejadianmu dahsyat dalam hidup kami. Ya, kami boleh bersyukur karena kami boleh mengingat rayakan perjamuan kudusmu. Kami boleh diperkenankan Tuhan makan dan minum. Makan dari tubuh Kristus dan minum dari darah Kristus. Sebagai simbol akan kekuatan iman kami yang sungguh di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan umat-Mu yang melakukan ibadah di rumah-rumah mereka masing-masing. Segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kami mohon Tuhan mau berikan kepada mereka solusi jalan keluar. Biarlah mereka semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan terus memelihara sukacita iman dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai umat-Mu, kami tak lupa mendoakan akan keadaan yang kami alami sebagai masyarakat bangsa, bahkan masyarakat dunia dewasa ini. Pandemi COVID yang belum menunjukkan grafik penurunan. Kami berdoa kepada mereka yang ada di barisan terdepan untuk melayani orang-orang yang positif maupun yang suspek. Tuhan berkati mereka, supaya apa yang mereka lakukan, mereka juga senantiasa terjaga dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Situasi yang tidak mudah ini membuat kami semakin menyadari bahwa kami sangat membutuhkan dan hidup kami sangat tergantung daripada kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena itu Bapa, jangan biarkan Roh-Mu yang kudus lepas daripada kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa, pagar bungkus kami dengan kuasa kasih-Mu yang kudus. Kuasa bilur-bilur-Mu yang kudus yang senantiasa memberkati kami. Memberkati bangsa dan negara ini, pimpinan bangsa dan negara kami sampai kepada pimpinan-pimpinan di RT RW. Tuhan pimpin dan sertai masyarakat bangsa kami untuk terus mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID. Dan ketika kami ada dalam pergumulan bersama jemaat Tuhan, kami berdoa untuk apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan dalam keseharian mereka di tengah segala aktivitas yang harus berhenti. Mungkin mereka mengalami kesulitan, keuangan, makanan dan minuman. Apa yang mereka perlukan, biarlah sebagai gereja Tuhan kami juga dapat menyentuh hidup mereka. Bapa Surgawi, di sekitar kami ada banyak orang yang membutuhkan belas kasihan. Karena itu pakailah gerejamu untuk terus bersaksi dan melayani bagi masyarakat sekitar kami. Kondisi ini membuat kami menyadari bahwa kami semua adalah manusia yang rapuh dan lemah. Kami semua atau manusia di hadapan Tuhan ini adalah masalah kami bersama. Supaya kami menyadari betapa Tuhan sungguh mengasihi kami untuk terus mengasihi sesama kami. Pimpin dan sertai kami, beri ampun atas dosa dan kesalahan kami,
supaya kami layak menerima berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dengan sejahtera, jadilah berkat bagi banyak orang, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali, kami memohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari-Mu dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.